finance.com. Kembali lagi bersama saya Joko Prayitno di segmen Fibis Dialog yang akan membahas mengenai prospek dan preview dari sektor komoditi. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai pergerakan dan prospek sektor komoditi, terutama pada pergerakan emas dan pergerakan beberapa komoditi logam. Di sebelah kanan saya ada dua narasumber, diantaranya ialah Bapak Migren Wijaya selaku Presiden Director dari ICDX, Indonesian Commodity and Derivative Exchange. Apa kabar Pak? Selamat sore, terima kasih. Di sebelah kanan saya lagi ada Ibu Tina Rosiana yang merupakan pengajar dari Fibis Commodity Academy. Jadi kalau saya lihat memang di awal tahun ini banyak sekali movement ya, pergerakan yang dilakukan oleh European Central Banks, Federal Reserve, maupun juga pelaku pasar yang membuat market bergairah sekali. Jadi pergejolakan harga ini yang membuat transaksi di bursa kami pun semakin meningkat. Dan kalau saya dari segi bursa sih sebenarnya lihatnya dari segi itu aja Pak. Jadi kalau apakah harga akan naik, mau harga turun, yang penting volatilitas itu ada dan transaksi itu ada, kami dari bursa akan lebih senang dan lebih responsif terhadap tersebut. Jadi bukan berarti kalau dengan kondisi sekarang di mana perekonomian Eropa sedang agak sedikit terpuruk, bukan berarti akan cenderung memberikan prospek yang negatif Pak buat sektor komoditi ya Pak ya. Kalau saya melihat kalau untuk komoditi lokal, seperti yang tadi Bapak sebutkan ya, misalnya crude palm oil, koko gitu. Sekarang ini kalau saya melihat dari teman-teman pelaku pasar sangat amat bergantung pada kondisi China dan India. Karena China dan India ini merupakan faktor penggerak yang sangat utama dibandingkan dengan Eropa. Jadi sebenarnya krisis Eropa selama ini yang sudah terjadi sama ini tidak terlalu mempengaruhi harga-harga komoditi yang berasal dari Indonesia. Karena kebanyakan daripada pembeli utama komoditi Indonesia adalah China dan India, apalagi crude palm oil. India adalah merupakan yang the largest buyer terbesar, China nomor 2, Eropa nomor 3. Jadi karena krisis-krisis yang berkelanjutan di negara barat ini, Western Zone, buat para pelaku pasar di sini, demand tetap ada dan supply memang tetap konstan dan mungkin cenderung meningkat. Tapi permintaan itu selalu tetap ada dan healthy demand daripada market. Jadi kalau dari para pelaku pasar yang selama ini saya ketemu, ngobrol-ngobrol, mereka bilang, wah kami sih tidak ada problem, tapi yang kami ekspektasi, coba kalau Eropa dan US bisa recover dari corona crisis, terus saja kan demand terhadap produk-produk ini akan semakin meningkat. Bukan semakin meningkat, maksudnya akan meningkat daripada yang biasanya. Tapi perlu juga perlu dilihat substitusi. Misal contoh, kalau misalnya untuk crude palm oil sangat berkorelasi dengan substitusi dengan produk-produk lain. Misal contoh soybean oil, juga sunflower oil, canola oil. Itu jadi tergantung substitusi. Tapi kalau kakao kan ada substitusi kan, dia benar-benar pure tergantung demand. Tapi kalau yang barang-barang lain mungkin ada tergantung juga substitusi terhadap produk-produk lain, ini perlu diperhatikan juga. Sama seperti yang tahun 2008, waktu saat krisis Eropa sedang gonjang-ganjing luar biasa, harga emas September, Agustus akhir sama awal September itu mencapai rekor 1.900 per ounce ya. Setelah itu langsung turun drop ke bawah, tapi memang turunnya itu agak lebih besar daripada yang 2008 ya, agak lebih besar sampai ke 1.500 per troy ounce. Tetapi ternyata semua kalangan sudah merasa bahwa akan turun lagi ke bawah emas. Ternyata awal Januari ini malah membaik lagi gitu ya, mereka sudah naik lagi sampai 1.681 gitu ya, kenaikan 7% selama 1 bulan ini. Kelihatannya sih masih akan naik lagi emas, masih akan naik lagi, bisa kembali lagi ke 1.900 karena krisis Eropa itu masih belum jelas. Penyelesaiannya sih nanti katanya ada jalan keluar, ternyata keluar lagi berita tidak ada jalan keluar.
Terus udah itu untuk minyak Iran masih terus kan mau dikenakan sanksi ke embargo ke Iran belum jadi. Nanti kalau udah terjadi embargo emas lagi naik lagi gitu. Jadi masih bisa naik lagi emas, bahkan melewati rekor bisa-bisa 2000-an, tapi waktunya kita lihat aja, tergantung dari pergerakan fundamental ya. Ke pengaruh fundamental sangat signifikan pada saat ini untuk emas gitu. 4 tahun 2011 saya itu sebenarnya baca Pak, bahwa Asosiasi Timah Indonesia itu berniat untuk membentuk sebuah pasar timah sendiri. Jadi dengan adanya itu inisiatif kami bilang sama Pak Pepti, Pak, apakah bisa dipertemukan dengan asosiasi ini? Kami ingin tukar pendapat, ingin kayak ngobrol-ngobrol aja gitu, ngobrol-ngobrol aja. Nah, ketika kami pada akhir tahun lalu kemarin, akhirnya kami bertemu, kami ngobrol dan kami ternyata mempunyai visi yang sama gitu. Bagaimana menjadikan Indonesia sebagai price reference dunia? Karena perlu diingat loh, meskipun Indonesia merupakan second largest producer of tin di dunia, tapi mereka bukan largest exporter. Karena konsumsi lokal sangat kecil dan demand-nya sangat luar biasa di luar sana, jadi kita tuh net exporter. Sedangkan untuk China, karena mereka adalah produce largest nih, terbesar, tapi kan kebutuhan mereka yang sangat luar biasa, mereka jadi net buyer. Jadi mereka nggak bisa dibilang untuk bisa menentukan harga gitu. Nah, kembali lagi ke yang komite timah tadi, akhirnya kami menyatakan visi, kita bilang, oh kami cocok visinya nih, kita cocok visinya, yuk daripada komite membuat bursanya satu lagi kayak gimana gitu, baru saya pikir udah deh, kenapa nggak pakai infrastruktur maupun sarana dan prasarana yang sudah kami ada. Jadi bukan menumpang ya, tapi bekerja sama. Akhirnya lahirlah namanya INATIM, Indonesia Tin Market. Saya sih dari pihak bursa, kami sangat optimis karena saya juga melihat komitmen daripada komite yang sangat gigih, dan yang saya harapkan adalah ketika INATIM sudah berjalan 1 Februari ini, kami yang harapkan adalah dapat menjadi sebuah percontohan, dapat menjadi sebuah modal yang dapat direplikasi ke komoditi-komoditi unggulan Indonesia lainnya. Oke, pembaca setia Fibisnews.com, demikian segmen Fibis Dialog kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam investasi.